Pada tanggal 26 April 1988, Valery Legasov membuat serangkaian rekaman audio yang menyalahkan Anatoly Dyatlov atas bencana Chernobyl dan mengecam hukuman ringan yang diberikan kepada Dyatlov. Setelah menyembunyikan rekaman-rekaman tersebut di luar apartemennya, Legasov mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tepat 2 tahun dan 1 menit sebelumnya, di Pripyat, Lyudmila, istri dari petugas pemadam kebakaran Vasily Ignatenko yang sedang hamil, menyaksikan ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Di ruang kendali unit 4 pembangkit tersebut, Dyatlov mengabaikan penilaian Akimov, Toptunov, dan bawahan lain yang menyadari bahwa reaktor telah meledak. Inti reaktor terbuka, terbakar, dan tidak dapat dikendalikan dalam keadaan apapun. Setelah pemadam kebakaran dipanggil ke lokasi, Vasily melihat seorang petugas pemadam kebakaran lainnya mengangkat serpihan grafit. Tak lama setelah itu, petugas tersebut menderita luka bakar nuklir di tangannya. Viktor Bryukhanov dan Nikolai Fomin menerima laporan dari Dyatlov, namun informasi yang salah dan keyakinan berlebihan terhadap desain reaktor RBMK membuat Dyatlov dan Komite Pemerintahan Lokal Pripyat meremehkan insiden tersebut kepada Moskow. Dyatlov jatuh sakit karena sindrom radiasi akut dan Sitnikov yang memperingatkan bahaya dari insiden tersebut dikirim ke atap reaktor untuk memeriksa ulang. Ia menerima dosis radiasi mematikan. Atas perintah Mikhail Gorbachev, Legasov ditunjuk oleh Boris Shcherbina untuk memimpin komite yang menyelidiki kecelakaan tersebut. 7 jam setelah ledakan, Ulana Khomyuk mendeteksi peningkatan partikel radioaktif di Minsk. Dia menyimpulkan bahwa ada insiden di Chernobyl. Setelah kekhawatirannya ditolak oleh komite pusat, dia memutuskan untuk pergi sendiri ke Chernobyl. Di rumah sakit Pripyat yang penuh sesak, Lyudmila mengetahui bahwa Vasily telah diterbangkan ke Moskow bersama pasien radiasi lainnya. Di Moskow, Legasov menjelaskan kepada ketua Gorbachev bahwa situasi di Chernobyl pasti lebih serius daripada yang dilaporkan. Legasov dikirim ke Chernobyl bersama Shcherbina yang masih skeptis. Dari helikopter, Legasov melihat serpihan grafit dan cahaya biru ionisasi radiasi. Ini membuatnya jelas bahwa inti reaktor terbuka. Shcherbina kini yakin dan menghadapkan Bryukhanov dan Fomin dengan fakta-fakta tersebut yang kemudian menuduh Legasov kurang informasi. Namun, Jenderal Vladimir Pikalov pergi ke reaktor dengan dosimeter yang mampu mengukur tingkat radiasi tinggi dan mengonfirmasi ketakutan serta tingginya tingkat radiasi. Legasov kemudian memerintahkan militer untuk memadamkan api dengan menjatuhkan pasir dan boron. Helikopter-helikopter terpapar radiasi dari inti reaktor dan salah satu helikopter jatuh setelah menabrak derek. Ketika berita tentang kecelakaan tersebut menyebar, Pripyat akhirnya dievakuasi. Khomyuk juga tiba di Chernobyl dan memperingatkan Legasov serta Shcherbina tentang risiko ledakan uap besar jika inti reaktor terbakar hingga mencapai bak penampung besar di bawah reaktor. Legasov meminta izin dari Gorbachev untuk menjalankan misi berbahaya untuk mengeringkan air di bawah inti reaktor. Karyawan Alexei Ananenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov menawarkan diri mereka. Air di ruang bawah tanah berhasil dikeringkan, tetapi sekarang telah dimulai pelelehan inti yang dapat menyebabkan kontaminasi air tanah. Shcherbina dan Legasov meyakinkan Gorbachev bahwa pendinginan di bawah inti reaktor diperlukan. Untuk itu, para penambang dari Tula akan direkrut oleh Mikhail Shchadov dan dipimpin oleh Glukhov. Mereka ditugaskan untuk mengebor terowongan di bawah pembangkit listrik dalam kondisi ekstrim dan dengan tangan kosong. Shcherbina memperingatkan Legasov bahwa mereka diawasi oleh KGB. Legasov mengirim Khomyuk ke rumah sakit Moskow untuk mewawancarai para penyintas. Dyatlov bersikap tidak kooperatif. Namun, Khomyuk mengetahui dari Toptunov dan Akimov yang sekarat bahwa pembangkit listrik meledak setelah Akimov menekan tombol penghentian darurat. Ini adalah skenario yang dianggap mustahil terjadi. Lyudmila menyuap staf rumah sakit dan menyembunyikan kehamilannya agar bisa menemui suaminya yang sakit parah, Vasily. Dia mengabaikan instruksi, tetap lebih lama di ruangan, dan menyentuh suaminya. Setelah Vasily meninggal, Khomyuk menemukan Lyudmila. Dia mengancam Lyudmila untuk melaporkan semuanya ke komite pusat dan ditangkap oleh staf KGB. Setelah Legasov campur tangan, dia dibebaskan kembali. Shcherbina dan Legasov mempresentasikan rencana dekontaminasi mereka kepada komite pusat yang membutuhkan mobilisasi massa likuidator. Sementara itu, Lyudmila berdiri bersama para korban lainnya yang telah meninggal akibat penyakit radiasi.
Vasily dimakamkan dalam peti seng yang dilas dalam kuburan massal, yang kemudian disegel dengan beton. Seorang wanita tua menolak meninggalkan zona eksklusi Chernobyl. Dia menjelaskan bahwa dia juga tidak pernah melarikan diri dari bahaya sebelumnya. Seorang tentara memaksanya pergi dengan membunuh sapinya yang memberinya susu. Prajurit baru Pavel, bersama veteran perang Afghanistan, Bacho, ditugaskan untuk berpatroli di zona tersebut dan menembak serta mengumpulkan hewan yang terlantar karena terkontaminasi radiasi. Komandan likuidator, Jenderal Nikolai Tarakanov, menempatkan kendaraan pendarat di atap pembangkit untuk mempersiapkan atap tersebut bagi sarkofagus dan membersihkan puing-puing radioaktif. Setelah robot polisi asal Jerman Barat berhenti berfungsi hampir seketika akibat radiasi berlebihan, Tarakanov terpaksa memanggil 3.828 likuidator. Mereka harus membersihkan puing-puing di atap dengan tangan mereka. Setiap orang hanya punya waktu 90 detik sekali karena radiasi mematikan. Komyuk mengunjungi arsip di Moskow dan menghadapkan Dyatlov dengan tuduhan bahwa pemerintah tidak tertarik pada kebenaran. Dalam pertemuan rahasia tanpa pengawasan KGB, Sherbina dan Legasov memberitahu Komyuk bahwa dia harus bersaksi sebagai saksi ahli dalam persidangan Dyatlov, Bryukhanov, dan Fomin. Legasov akan bersaksi di depan Badan Tenaga Atom Internasional, IAIA. Komyuk menunjukkan kepada mereka laporan tentang kecelakaan serupa, namun lebih ringan di pembangkit listrik tenaga nuklir Leningrad pada tahun 1975 yang disensor oleh KGB. Dia juga memberitahu mereka bahwa Lyudmila melahirkan seorang bayi perempuan yang meninggal 4 jam kemudian akibat paparan radiasi. Komyuk mendesak Legasov untuk mengatakan seluruh kebenaran kepada IAIA. Sherbina menyarankan untuk berhati-hati dan memperingatkan kemungkinan pembalasan dari pemerintah. Menurut kesaksian Legasov di IAIA di Wina, di mana dia berbohong, Dyatlov, Bryukhanov, dan Fomin akan diadili di kota Chernobyl yang telah ditinggalkan. Legasov dipanggil pertama untuk memberikan kesaksiannya. Dia menjelaskan cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir. Komyuk dan Legasov bersaksi tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Mereka bergantung pada pernyataan orang-orang di ruang kendali. Dalam kilas balik, terungkap bahwa pemicu kecelakaan adalah uji keamanan yang tertunda 10 jam. Ketidaksabaran Dyatlov untuk menjalankan tes menyebabkan reaktor awalnya berhenti dan kemudian mengalami lonjakan akibat mekanisme keamanan yang dinonaktifkan. Akimov menekan tombol AZ5, tombol penghentian darurat, namun cacat desain menyebabkan batang kendali meningkatkan daya reaktor 10 kali lipat sebelum meledak. Legasov juga mengungkapkan informasi yang disensor tentang insiden di pembangkit listrik Leningrad. Dengan itu, dia mengakui bahwa dia berbohong dalam kesaksiannya di Wina. Dia ditangkap oleh KGB dan diberitahu bahwa kesaksiannya tidak akan dipublikasikan di media pemerintah. Selain itu, dia dilarang berbicara kepada siapapun tentang Chernobyl. Dia tidak akan menerima penghargaan atas perannya dalam mengatasi bencana ini, dan dia tidak akan pernah bekerja lagi. Akhirnya, ditampilkan gambar dan rekaman video dari Legasov yang asli dan para penolong penting lainnya serta nasib mereka. Ditunjukkan juga dampak berkelanjutan dari kecelakaan tersebut.